Fresh Graduate Development Program FGDP 2023 Batch 5. Nah, halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya ada info lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan kontraktor pertambangan di Indonesia. Kontraktor namanya Hasnur Riung Sinergi. Nah, ini adalah salah satu kontraktor pertambangan yang ada di Indonesia. Ya, mirip-mirip sama PAMA, PUMA, PPA. Nah, cuma ini beda perusahaan. Nah, di video kali ini sebelum saya ngasih tahu lowongan pekerjaannya atau sebelum saya ngasih tahu job vacancy information-nya, saya mau sedikit ngasih tahu kalian nih siapa sih Hasnur Riung Sinergi ini perusahaan apa atau siapa yang punya, karena ini penting banget buat kalian mengetahui profil perusahaan sebelum kalian mendaftar. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi si Hasnur Riung Energy ini ada website resminya, kalian bisa kunjungin ini dari handphone bisa, dari laptop, komputer bisa. Dia ada sejarahnya ditulis seperti ini. Saya nggak akan baca semuanya, tapi saya akan masuk ke poin-poinnya aja. Jadi perusahaan ini berdiri tahun 2010. Jadi usianya baru 13 tahun dan untuk kepemilikan sahamnya ini gabungan 55% dimiliki oleh Hasnur Jaya Energy dan 45% dimiliki oleh Riung Mitra Lestari. Jadi gabungan antara dua perusahaan. Kalau dari namanya ini adalah perusahaan swasta nasional ya, sepertinya bukan perusahaan multinasional asing. Nah, di sini juga ditegaskan bahwa mereka ini adalah perusahaan yang bergerak di jasa kontraktor pertambangan batubara. Jadi hanya batubara. Nah, kita akan lihat beberapa proyek yang sedang dikerjakan oleh Hasnur Riung Sinergi. Jadi enaknya kita ngunjungin websitenya tuh kita bisa dapat informasi yang banyak gitu. Nah, ini ada proyek yang saat ini dikerjakan. Jadi Hasnur Riung Sinergi ini mengklaim bahwa dia berpengalaman lebih dari 10 tahun dengan proyek pertama di tahun 2011. Saat ini Hasnur Riung Sinergi di tahun 2003 melakukan penambahan beberapa area Kalimantan. Nah, ada 3 area yang mereka kerjakan. Yang pertama di paling atas ini di Sarana Mandiri Utama, ini perusahaannya ada di Kalimantan Utara. Habis itu ada di Set Brokol, ada di Kalimantan Timur, dan terakhir ada di mana ini, Kalimantan Selatan, Energi Batubara Lestari. Nah, ada 3 site yang dikerjakan oleh Hasnur Riung Sinergi. Ini cukup banyak sih ya, tapi nggak sebanyak kayak PAMA, PUMA, mungkin mereka lebih banyak, kayak TIS lebih banyak. Tapi ya, menurut saya it's good opportunity also to join this company. Jadi kalau kalian mau coba mendaftar di sini itu bagus banget. Nanti kalau kalian udah dapat offering letter, nah itulah saat yang tepat kalian mempertimbangkan. Kira-kira saya ambil nggak sih penawaran dari Hasnur Riung Sinergi ini? Selanjutnya mungkin kalian udah penasaran, kira-kira lowongannya apa nih, Pak? Kok dari tadi bahasnya terkait profil company doang gitu. Nah, lowongannya ini saya nemu dari LinkedIn. Jadi di LinkedIn-nya mereka itu ngepost postingannya seperti ini. Kita lihat ya. Jadi PT Hasnur Riung Sinergi dia membuka lowongan namanya Fresh Graduate Development Program atau FGDP. We are hiring FGDP PT Hasnur Riung Sinergi Batch 5 atau Batch 5. Nah, coba kita klik. Nah, di sini terlihat jelas bahwa Riung Sinergi merupakan perusahaan kontraktor pertambangan batubara yang operasi di Kalimantan. Ini operasinya di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua nggak ada. Jalur FGDP yang memungkinkan kamu untuk belajar dan berkembang lebih cepat mulai karirmu di sini. Jadi ya jalur manajemen trainee lah. Nah, ini ada beberapa jurusan yang terbuka. Jadi kalau saya lihat ini cukup banyak ya. Jadi untuk jurusan S1 ini terbuka untuk teknik. Tekniknya sih kalau nggak ditentuin, maksudnya nggak ada jurusan spesifik, apapun teknik kalian daftar aja nggak apa-apa. Nanti perusahaannya akan nyeleksi di administrasi kira-kira teknik apa aja sih yang dibutuhin. Nah, kalau case-case yang seperti ini, berikutnya psikologi, ketiga kesehatan masyarakat, matematika, statistika, komunikasi, sosiologi, community development, dan manajemen. Jadi dari semua jurusan ini yang penting kamu S1 daftar aja dulu. Karena teknik kan banyak ya, teknik mesin, teknik elektro, teknik fisika, teknik pengairan, teknik sipil, arsitek, daftar aja dulu. Nah, berikutnya untuk lulusan diploma hanya terbuka untuk 3 jurusan, pertambangan, sipil, dan mesin. Nah, ini adalah syarat jurusannya. Nah, kalau kualifikasi umumnya usianya maksimum 25 tahun. Nah, terus IPK 2,75 untuk Saintek yang IPA,
Terus 3 untuk soshum. Nah, ini untuk yang sosial. Sehat jasmani rohani, memiliki pengalaman organisasi di lingkungan kampus, dan sanggup ditempatkan di Berau, ini Brokol, Ranto Tapin Kalimantan Selatan, sama Tarakan yang Kalimantan Utara. Nah, ini sesuai dengan 3 site yang kita lihat di sini tadi. Nih, ini ada 3 site nih. Nih, Sarana Mandiri Utama, Berau, sama di Kalimantan Selatan tuh Energi Batubara Lestari. Lokasinya sama persis, jadi di 3 tempat ini kalian harus siap dirotasi dimanapun berada di antara 3 site tersebut. Nah, kalau kalian merasa, woi cocok banget nih, atau saya pengen coba dong, ya, kalian bisa apply di sini. Bisa scan barcode atau kalian ketik manual ini bit.ly FGDP strip HRS strip 223 atau scan ini. Nah, deadline-nya itu 14 Juni 2023. Kalau saya lihat kalender sekarang tanggal 6 Juni, artinya masih ada sekitar 8 hari. Silakan daftar secepat mungkin, jangan nunggu nanti-nanti. Takutnya kalian, wah nanti aja nih tanggal 10, tanggal 11 gitu. Jangan, segera. Nah, ini informasi bisa kalian lihat di sly juga. Nah, saya penasaran sebenarnya, saya pengen ketik ini juga nih bit.ly ini kira-kira mana ya, coba. Saya ketiknya di sini, tinggal kupas nanti. bit.ly biar nanti kalian juga tahu nih tampilannya gitu. Nah, FGDP atau yang about dulu ya. About, nanti di sini bilangnya di situ akan ada informasi si FGDP, terus HRS ya, HR itu Hasnur Riun Sinergi, terus 223 mungkin batch rekrutmennya mungkin. Nah, kita coba cari ada informasi apa sih gitu. Nah, ini informasi umum FGDP udah kelihatan nih, informasi umum FGDP, coba kita download. Nah, nih, jadi mereka nyediain pamflet juga ya, semacam guideline gitulah. Hasnur Riung Sinergi Fresh Graduate Development Program FGDP 2023 Batch 5. Nah, ini ada nilai-nilai perusahaan. Nah, saran saya kalau kalian ikut rekrutmen di sini, baca nih nilai-nilai dan visi misi, karena bisa jadi HR nanti akan nanyain terkait visi dan misi perusahaan ini. Company profile wajib banget kalian baca. Nah, karena di situ nanti akan kelihatan servisnya apa aja sih. Nah, ini ada perencanaan tambang, mine plan, operation, dan macam-macam. Nah, untuk Fresh Graduate Development Program atau FGDP, durasi programnya 1 tahun. Dan ijazah dititip di perusahaan sampai selesai ikatan dinas. Jika peserta resign, ada penalti sebesar sisa masa program FGDP. Jadi ijazahnya bakal ditahan nih ceritanya. Ditahan selama 1 tahun. Tapi kalau kamu resign, contoh 6 bulan nih resign nih. Nah, kamu akan kena penalti. Penaltinya sisa kontrak itu 6 bulan dikali sisa gajimu itu biasanya. Habis itu statusnya kontrak, POH-nya Jakarta, masuknya Jakarta gimana? Ya nanti kalau tiket rosternya pulangnya diantar ke Jakarta. Nah, habis itu lokasi program nih, seperti yang saya sebutkan tadi, ada di Rantau, Tarakan, sama Berau. Jabatan Group Leader dan Ikatan Dinas 1 tahun. Persyaratan lulus proyek improvement onsite, jadi kalian akan challenge atau semacam tantangan di mana kalian harus membuat semacam improvement. Improvement itu pasti bicara tentang sesuatu yang kalian berikan kepada perusahaan, entah itu sistem yang baru, entah itu SOP yang baru gitu. Terus ikatan dinas 1 tahun setelah lulus FGDP, jadi setelah lulus tuh juga ada ikatan dinasnya. Benefit, ada gaji pokok, tunjangan FGDP, BPJS TK sama kesehatan. TK itu tenaga kerjaan, kes itu kesehatan, plafon rawat jalan, THR, sama bonus jika perusahaan profit. Fasilitas di site, jadi kalau kalian pas lagi kerja di site tambang, kalian bakal dapat mes. Mes itu tempat tinggal, kamar, catering, makanan, transport on-site, jadi transportasi dari camp kalian, bukan perkemahnya, camp tempat tinggal ke site, itu di cover. Tiket POH atau point of hire, POH itu point of hire Jakarta. Di sini jadi akan dibeli Jakarta. Transport saat cuti lapangan. Nah, berikutnya rosternya atau jadwal kerjanya adalah 13 hari kerja dan 1 hari istirahat on-site dengan roster. Jadi kalau kalian pas di site atau di lapangan 13 hari itu kalian full kerja terus, nanti baru 1 hari libur. Nah, liburnya juga di sana. Nah, tapi untuk sistem rosternya itu 2 bulan kerja, 14 istirahat, POH atau point of hire. Jadi 2 bulan kalian kerja di site dan 2 minggu kalian libur, include traveling. Jadi travel time dari site ke Jakarta akan dihitung sebagai hari istirahat sepertinya. Jadi mungkin nanti murni nggak 14 hari. Tapi kalau ini mungkin kalian perlu confirm lagi ke rekrutmennya nanti ya. Kira-kira seperti apa. Nah, ini untuk posisinya itu engineering department, ada pekerjaannya apa, jurusannya apa, terus engineering business process, terus HGRS atau HRGA nih biasanya ya ini.
Ini jurusannya juga ada, job description ada juga, untuk procurement sama logistik juga ada, jurusannya ada juga di sini apa aja, terus production juga ada. Nah, kalian tinggal baca semuanya satu persatu, SHE juga ada. Jadi ini intinya dia nunjukin nih FGDP ini posisinya apa aja, terus jurusan yang dibuka apa aja. Makanya tadi di depan bilangnya cuma teknik dong ya, ternyata pas di dalam dia pisah-pisah lagi. Teknik lingkungan nanti masuknya ke sini, teknik ini ke sini, dan gitu. Intinya seperti itu. Dan kalian wajib banget baca semua ini dari awal sampai akhir, jangan sampai nggak baca. Ini yang pertama. Dan kalau kalian mau coba apply, kalian masukin aja ke sini. Jadi di sini FGDP, nggak yang upload lagi. Di sini saya cuma numpang ngetik aja ya, jadi jangan tulis di komen seperti ini. Saya numpang ngetik biar langsung bisa saya copy. Nah, seperti ini kan, nanti kan saya bisa langsung copy nih. Copy. Nah, ini untuk apply-nya di sini. Nah, kalau apply, nah di sini saya lihat nih. Nah, kalian record email centang. Apakah saudara pernah mendaftar program FGDP? Oh, belum. Apakah saudara pernah mengikuti salah satu rangkaian proses FGDP? Belum. Ini saya contohin ya, saya nggak apply karena saya udah experience dan ini nggak bisa buat saya. Nama lengkap, nah, kelamin, jenis kelamin, maaf, terus tanggal lahir, usia, nomor telepon, alamat tinggal, kota asal, provinsi, dan semuanya kalian isi sampai next sampai selesai. Gitu doang. Habis itu langkah selanjutnya tinggal nunggu panggilan, dan pastikan setiap panggilan yang kalian terima berasal dari email resmi, dari nomor telepon resmi juga, dan pastikan semua rekrutmen di setiap perusahaan itu nggak ada yang minta uang. Jadi kalau kalian ikut tes suatu perusahaan entah di sini atau dimanapun, tiba-tiba ada oknum-oknum yang minta uang, itu pasti penipuan. Semangat, semoga kalian cepat dapat kerja dan semoga kalian juga bisa mendapatkan pekerjaan sesuai impian kalian. Thank you udah ngunjungin channel ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya and see you next time.